Halo Aditya. Halo dok, Mm-mm. Gimana kabarnya sekarang? wah luar biasa sih. Oh, siap. Ini saya mau nanya-nanya, mungkin bisa di-share biodata singkatnya, namanya, asalnya dari mana, usia, terus SMA mana. Oke, halo teman-teman, halo teman-teman semua yang menonton. Perkenalkan, saya Aditya Parawangsa. Saya asalnya dari Jambi. Saya usianya sekarang 21, belum 22. Saya dari SMA sampai satu. Sekarang saya berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya sekarang semester 8 atau kalau di sini sih bilangnya profesi tingkat 1. Mungkin bisa di-share profesi tingkat 1 dan selanjutnya itu seperti apa? Oh iya, jadi kalau misalnya kedokteran itu kan ada 2 tahap ya, dok. Kita belajarnya ada preklinik sama klinik. Nah, saya udah melewati masa prekliniknya. Jadi kita preklinik kalau di FKUI itu 7 semester. Nah, itu kita harus menyelesaikan kewajiban utama untuk lulus, yaitu dapat memenuhi 144 SKS dan sudah menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Itu sudah. Sekarang kita melanjutkan ke fase klinik. Fase klinik itu kita ada 4 semester atau 2 tahun. Nah, saya baru di semester pertama menjadi mahasiswa klinik atau yang bisa disebut sebagai koas. Kalau di Surabaya namanya DM ya dok ya, kalau setahu saya. Ya, dokter muda, betul. Oke. Jadi sebenarnya saya pribadi nggak join bimbel-bimbel gitu sih. Jadi sebenarnya kayak kesadaran ingin masuk FKUI itu pertama dari mulai SMP gitu kan. SMP suka biologi, suka lomba gitu kan. Terus dari situ kayak wah asik nih belajar tubuh manusia tuh selalu menyenangkan, dan jadinya tuh kayak selalu, maksudnya tuh kayak kenapa asik, karena kita belajar dari SMP SMA pun tahu kayak misal nih, misal belajar namanya ada tukak lambung. Nah, kenapa tukak lambung itu apa? Artinya lambungnya tuh ada perlukaan gitu. Oh, jadi tuh bahkan kita dari biologi dasar pun udah belajar sampai begitu gitu. Jadi tertarik mau masuk ke kedokteran. Lalu persiapannya sebenarnya lebih ke arah dari kelas 10 tuh sudah rajin ikut tryout gitu. Jadi kalau misal nih ada paguyuban Jambi yang berkuliah di UI, mereka mengadakan tryout ikut, yang ITB mengadakan ikut. Pokoknya udah tryout, bahkan dari kelas 10 tuh sudah dititip ikut. Jadi udah tahu oh gambaran soal SBM tuh gimana. Itu kan. Nah, terus tuh tapi tuh kelas 10 kelas 11 tuh cuma lebih fokus ke pengenalan soal. Nah, karena juga waktu itu kan ada lomba, jadi lebih fokus ke lomba. Kelas 12 sudah nggak lomba-lomba, fokus SBM. Terus kayak ya udah, kayak setelah sekian kali tryout baru sadar kok kayak agak kurang ya, terutama di matematika sama fisika. Jadi ya udah, itu jadi kayak saya beli buku latihan SBM yang tebel-tebel gitu. Terus yang punya kakak tingkat saya yang dari kakak tingkat saya kan bimbel gitu. Terus buku bimbelnya ya saya minta-mintain karena kan mereka udah masuk perguruan tinggi negeri yang mereka mau. Jadi ya udah, yang buku-buku sisa mereka saya mintain, saya belajar-belajar sendiri, latihan tiap hari sampai hari SBM tiba. Terus belajar ya gitu. Syukurnya diterima. Terus, Oh ya, untuk jalur masuk UI waktu itu apa saja ya? oke. Jadi pas tahun saya tuh kebetulan cuma dua. Itu saya nggak ngerti kenapa. Tapi cuma dua, yaitu SNMPTN, itu cuma itu 30%, sisanya 70% itu SBM. Jadi waktu itu pas tahun saya SIMAKU itu ditiadakan untuk kedokteran reguler. Gitu. Jadi saya masuk lewat SBM. Katanya juga sempat lomba ya. Bisa di-share mungkin lomba apa saja, terus juara katanya ada tingkat internasional, ada nasional, mungkin bisa sharing pengalamannya. Oh, ini apa ya? Kalau misalnya di SMP, SMA gitu biasanya kita ikut olimpiade sih. Waktu itu saya ikut OSN biologi dari SD itu IPA ya, terus SMP ikut
biologi, terus SMA-nya juga ikut biologi lagi gitu. Terus kalau misalnya di kedokteran ikut lombanya sih apa ya, sebenarnya di kedokteran tuh ada olimpiadanya juga. Cuman saya udah capek belajar jadi saya ikutnya lomba riset. Nah, saya tuh apa yang internasional itu mungkin saya pernah ikut namanya lomba International Genetically Engineered Machine atau bisa disingkat sebagai IGEM. Nah, waktu itu saya masuk tim IGEM UI pada tahun 2019, terus ikut berangkat ke Boston, ke Amerika Serikat buat mempresentasikan proyek kami itu di depan juri-juri. Gitu sih. Ya, itu juga cukup memorable. Terus saya juga pernah ini bikin systematic review. Waktu itu kan AMSA ada mengadakan bareng teman saya eh, ikut gitu di PCC. Sama pernah ikut esai ilmiah juga sih di apa namanya sama kuliah gitu. Jadi coba-coba aja sih. Selama jadi mahasiswa FK atau Fakultas Kedokteran, mungkin bisa di-share pengalaman singkat perjalanannya sebagai mahasiswa FK, itu belajarnya gimana, terus mungkin ada pengalaman yang berkesan selama menjalaninya. Oke. Jadi sebenarnya apa ya? Ketika saya memutuskan untuk kuliah kedokteran itu bukannya tanpa penolakan gitu dari keluarga kan. Karena dari keluarga jujur aja kayaknya nggak ada deh yang masuk IPA gitu. Biasanya IPS gitu kan. Orang tua saya juga kebetulan dua-duanya latar belakang ekonomi. Nah, tapi ya karena saya dari awal kan ikut lombanya biologi kan merupakan ilmu eksakta gitu, ilmu pasti. Nah, jadi jadinya kayak saya tuh bahkan di SMA mau masuk IPA aja udah kayak serius nih mau masuk IPA gitu. Tapi ya udah seiring berjalannya waktu ya udah jalan-jalan aja masuk IPA, pengen makin masuk kedokteran. Terus juga dibilang kayak kenapa kamu pengen kedokteran? Kok kan kamu kan orangnya ceroboh gitu. Karena kalau di lab tuh apa ya? Ya pokoknya tangannya apa ya? Pokoknya sering ada insiden-insiden kecil gitu. Terus tuh kayak ini serius nih mau apa namanya mau masuk kedokteran. Ini kayak gini kamu pasiennya gimana gitu. Terus waktu itu kan saya juga kurang pandai ya berbicara sama teman-teman. Jadi kayak maksudnya kayak apa ya agak antisosial gitu. Terus dia bilang kamu serius nih, kamu udah nggak pandai ngomong, kamu apa namanya tangannya kayak gini, yakin nih kamu jadi dokter gitu kan. Terus tuh kayak sempat bertanya-tanya, bener gak sih kok, maksudnya bisa nggak sih jadi dokter? Nah terus ya udah akhirnya apa ya sebuah stigma yang ditanamkan ke aku ketika aku mau masuk FKUI itu kayak ya udah kayak aku masih menyimpan itu ketika aku masuk FKUI. Tapi seiring berjalannya waktu apa ya aku menemukan bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dilatih. Bahkan temanku juga ada yang sebelumnya nggak apa ya nggak suka bisa pingsan kalau lihat darah atau kayak kira-kira hal yang seharusnya dokter bisa tapi ketika SMA tuh dia nggak bisa tapi dia memutuskan untuk tangkap aja dan kita juga ujung-ujungnya di FKW diajarin banget dari nol bagaimana kita menjadi dokter. Kalau di FKW kita punya nilai namanya 7 star doctor gitu. Terus juga kita kan ada nilai profesionalitas, kita benar-benar dilatih dari nol semuanya. Um, jadi ya apa namanya? Jadi ya kita lancar, maksudnya kayak kita bisa mengikuti lah proses perjalanan menjadi seorang dokter di FKUI. Mulai dari preklinik itu bahkan dari preklinik itu mengenai 7 star doctor itu udah dijelaskan banget. Kita juga ada ini kan kalau apa sih bahasanya ospek ya atau apa ya pokoknya ospeknya gitu bahkan udah dijelaskan bagaimana menjadi 7 star doctor gitu. Terus ya udah abis ospek kan ya udah sambil itu kita juga kuliah dari biomedik dasar. Mungkin berbeda ya kalau di UNER kan setahu saya apa dari anatomi dulu kalau kita langsung per modul gitu. Itu sih. Jadi belajar per modul, belajar tahu-tahu sudah semester 6 harus mengerjakan apa namanya? Mengerjakan skripsi, udah kejar-kejaran, ya udah akhirnya 1 semester kelar lah skripsinya. Udah lulus. Itu sekarang koas. Tapi di tengah-tengah dari semester 1 sampai 6 itu banyak sih yang bisa dikerjakan. Yang pertama itu organisasi. Kalau di FKUI sendiri sih apa ya? Itu adalah salah satu keunggulannya di mana kita FKUI sendiri itu punya 17 organisasi di tingkat fakultasnya sendiri gitu.
Dan itu kayak kita bebas memilih, dan kita tuh bebas, kita mau misalnya kita mau masuk 5 organisasi pun nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak kesempatan sangat terbuka lebar. Eh, dan kalau mau maksudnya mau coba tuh nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting ya kalau di organisasi harus tahu tanggung jawabnya gitu. Terus juga untuk kesempatan lomba, kita FKUI itu kalau misalnya lomba-lombanya sifatnya delegasi, itu kita dari pihak dekanat kami pun juga memberikan perhatian gitu. Jadi kalau misalnya memang mau lomba, itu memang ada disediakan pelatihan kalau misalnya nanti terpilih jadi delegasi. Jadi makanya biasanya delegasi-delegasi dari FKUI itu biasanya menang gitu, karena memang disiapkan dengan baik oleh dekanat kami, dibantu juga sama BEM gitu. Itu sih, jadi cukup seru sih perjalanannya selama ini di FKUI. Mungkin ada pesan dan kesan buat adik-adik calon mahasiswa, mungkin supaya bisa biar semangat, terus mungkin tips and triknya supaya belajar juga nggak bosen, itu gimana? Menurut saya sih semua hal tuh kembali ke motivasi dan niatnya sih. Kayak pertama harus tahu dulu mau jadi dokter itu mau ngapain gitu loh. Karena pengalaman saya di klinik, misalnya saya masuk ke poli atau masuk ke ruang operasi, dokter pertama kali setelah tahu nama kita, dia akan nanya, kamu kenapa mau jadi dokter? Gitu. Ya meskipun di preklinik nggak akan ditanya, menurut saya itu penting juga. Kayak kamu tahu alasan kamu ingin jadi dokter. Yang kedua, menurut saya jangan takut kalau misal nih kamu pengen jadi dokter, tapi kamu kayak punya kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak mencerminkan dokter. Menurut saya sih itu bisa diubah seiring berjalannya waktu. Karena kan apa ya, kita kan manusia tuh bisa karena biasa karena bisa gitu. Jadi yang penting kita punya motivasi ingin menjadi seorang dokter. Ya kalau menurut saya sih jadi dokter tuh apapun motivasinya secara umum baik lah ya, karena ingin menolong orang, baik secara baik orang-orang tertentu yang kalau jangka pendeknya yang dekat-dekat yang datang ke kita, kalau misalnya jangka besarnya ya kita ingin meningkatkan kesehatan secara global. Pada dasarnya dokter tuh suatu hal yang mulia. Jadi kalau misalnya memang kalian mau, itu tuh udah kuncinya. Kalian punya motivasi, punya keinginan gitu. Habis itu ya udah belajar yang benar, belajarnya ya dicicil. Nggak mungkin belajar SBM kalau tes ya, nggak mungkin itu mungkin cuma 1 bulan 2 bulan, nggak mungkin. Itu perjalanan yang panjang buat belajar kan. Kalau sekarang kan tesnya masih matematik, fisika, kimia, ada TPA juga kan, itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Kalau misalnya udah kelas 12, ya maksudnya jangan kecil hati juga, ya selama masih ada waktu diperjuangkan. Kalau misalnya nanti udah selesai tes ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah berserah gitu kan sama yang di atas. Gitu sih kalau dari saya. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Kakak. Terima kasih banyak. Sangat bermanfaat.